keteduhan, kelebatan, dan keindahan pohon. Daerah itu sendiri dihuni oleh seorang lelaki tampan, Awang Sukma namanya. Kak, apa diem saja? Ini Sep, apakah aku akan hidup selamanya sendiri seperti ini? Tentu tidak. Suatu saat Tuhan pasti memberikan jodohmu. Kamu tunggu saja dan banyak bersabar. Terima kasih ya, Sep, telah memberikan saran kepadaku. Sama-sama. Jadi yuk, kita pergi lagi. Pada suatu ketika, Awang Sukma melihat 7 bidadari cantik yang turun dari kayangan, dan Awang Sukma pun terpana melihatnya. Awang Sukma mengikuti mereka hingga sampai ke sungai. Awang Sukma melihat dengan jeli apa yang dilakukan ke 7 bidadari tersebut, yang ternyata sedang meredamkan diri di sungai sambil bernyanyi dan bergurau riang. Ke-7 bidadari tersebut menyanyikan sebuah lagu yang berasal dari Kalimantan, yaitu Anak Berpisang, dan ke-7 bidadari tersebut menaruh selendang mereka di batuan hingga sempat berpikir untuk mencuri salah satu selendang dari Ada apa, Wang? ke-7 bidadari. Itu tuh, Sep. Lihat, Sep. Itu bukannya bidadari ya, sama selendangnya? Iya, Sep. Aku akan mengambil salah satu dari selendangnya. Apa itu nggak bahaya buat kamu? Tenang saja, Sep. Aku akan menanggung resikonya. Kamu serius, Wang? Serius, Sep. Ya sudah kalau begitu, hati-hati. Ketujuh bidadari ingin mengenakan kembali selendangnya, ternyata salah seorang di antara mereka kehilangan selendangnya. Bidadari tersebut adalah bidadari ketujuh, yaitu bidadari yang paling cantik di antara keenam saudaranya. Akibatnya, bidadari ketujuh tidak dapat kembali ke kayangan. Putrinya. Dayang, kemari cepat. Cepat cari putri-putriku. Entah kemana gimana. Dayang itu pun segera mencari para bidadari. Cemas. Tiba-tiba datanglah ke-6 putri tersebut. Dari mana saja kalian semua? Dan di mana putri bungsu? Maafkan kami ayahanda, kami dari bumi. Apa? Kalian semua dari bumi? Memangnya mengapa ya? Kalian semua nggak perlu tahu alasannya kenapa. Suatu saat nanti kalian bakal tahu. Sudah, cepat kalian semua ke kamar. Tapi ayah. Gak ada tapi-tapian. Baiklah ayah. Dari ketujuh penuh dengan kebingungan, cemas, dan ketakutan. Saat itu Awang Sukma keluar dari tempat persembunyian. Putri, jangan panik dan cemas. Tinggallah bersama hamba di sini. Baiklah, terima kasih atas bantuannya. Bidadari ketujuh pun tinggal bersama Awang Sukma. Awang Sukma pun merasa bahwa bidadari ketujuh itu jodohnya, sehingga ia meminangnya dan bidadari ketujuh pun menerimanya. Putri, apakah Tuan Putri bersedia menikah dengan hamba? Iya, aku bersedia. Sari, kamu sudah dewasa dan tumbuh dengan cantik. Iya ibu, aku kan cantik karena ibu juga cantik. Pada malam hari, Awang Sukma tertidur lelap sekali, dan bidadari ketujuh duduk di samping Kumalasari yang juga tertidur lelap. Pada saat itu, bidadari ketujuh pun menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal di atas pohon tersebut. Ternyata selama ini suamiku yang mencuri dan menyembunyikan selendangku, sehingga aku tidak bisa kembali ke kayangan. Bidadari ketujuh pun segera untuk kembali ke kayangan dan bertanya kakak-kakaknya. Kemudian bidadari ketujuh pun mengenakan selendang itu dan menghampiri Kumalasari untuk memeluknya. Maafkan ibu ya nak, ibu harus pergi. Ibu mau kemana? Ibu harus pergi ke kayangan ke tempat ibu berasal. Ibu jangan pergi, jangan tinggalin aku. Ibu bisa, kalau ibu tidak pergi, ya ibu akan marah. Kanda, Dinda harus pergi. Rawatlah putri kita.
Malasari. Jika ia merindukan Adinda, Kanda carilah 7 kemiri, masukkan ke dalam bak.